Pernahkah kamu merasa bahwa justru di saat hidupmu paling hancur, kamu mulai benar-benar melihat siapa Allah itu? Kata seorang penyair sufi yang bernama Jalaluddin Rumi, luka adalah tempat di mana terang masuk ke dalam dirimu. Rumi mungkin tidak mengenal Kristus, tapi kata-katanya menyentuh kebenaran yang sangat dalam. Kadang, terang Allah justru paling nyata, bukan di tengah keberhasilan, tapi di tengah kepedihan. Kita sekarang hidup di dunia yang ingin menutupi luka. Banyak kita menutupi luka dengan senyum yang palsu. Beberapa menutupi lukanya dengan kesibukan. Bahkan ada yang berusaha menutupi lukanya dengan pencapaiannya. Tapi di hadapan Allah, luka tidak untuk disembunyikan. Luka adalah tempat kejujuran jiwa dimulai. Yesus tidak menutupi lukanya. Ketika ia bangkit, ia tidak menghapus bekas paku itu. Ia justru menunjukkannya kepada murid-muridnya. Mengapa ia melakukan demikian? Karena dari luka itulah kasih-Nya mengalir. Yesaya 53 ayat 5 mengatakan, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Artinya, luka bisa menjadi saluran kasih, bukan sebuah tanda kekalahan. Mungkin kamu sedang dalam masa di mana semuanya terasa retak. Hubunganmu retak, panggilanmu retak, kepercayaan dirimu retak, bahkan mungkin saja hari ini ketika kau dengarkan saya, imanmu pun sedang retak. Kita sering berdoa, Allahku, Bapakku, Tuhan, perbaikilah aku. Tapi kadang Allah menjawab, aku tidak akan menutup lukamu dulu. Aku akan membuat terangku menembus lewat sana, lewat lukamu. Seperti bejana tanah liat yang retak. Kalau diisi cahaya di dalamnya, justru dari retakan itu sinar keluar paling indah. Kadang Allah tidak menyembuhkan segera karena Dia sedang mengubah makna lukamu. Dulu kamu pikir itu sebuah kehancuran. Sekarang kamu jadi tahu bahwa lukamu itu adalah sebuah pembentukan. Lukamu itu adalah tanda bahwa Allahmu sedang memproses dirimu menjadi lebih indah. Penderitaan bisa jadi batu sandungan, atau bisa juga
menjadi sebuah pintu transformasi. Tergantung bagaimana kamu melihatnya. Rumi berkata, luka adalah tempat masuknya terang. Yesus berkata, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Matius 5 ayat 4. Dua bahasa yang berbeda. Yang satu kebenaran yang universal. Hati yang patah adalah tanah terbaik bagi benih kasih Allah untuk tumbuh. Ketika kamu berhenti melawan rasa sakitmu dan mulai menyerahkannya dalam doa, maka luka yang sama yang dulu jadi sumber kepahitanmu akan berubah menjadi sumber pengertian dan empati. Di kayu salib, Yesus tidak hanya menanggung dosa manusia, Ia juga menanggung luka manusia. Luka ditolak, luka gagal, luka kehilangan. Dan dari situ kita belajar. Yesus tidak hanya menyembuhkan dari luar, tapi Dia datang masuk ke dalam luka itu sendiri. Jadi, jika kamu sedang berdarah-darah hari ini, ingatlah, kamu gak sendirian. Kamu gak sendirian di Taman Getsemani. Yesusmu pernah di sana. Dan Dia tahu sekali bagaimana rasanya. Mungkin hidupmu penuh luka. Tapi lihatlah lebih dalam lagi. Di setiap celah ada cahaya yang sedang menyusup. Cahaya itu bukan datang untuk menghakimi, tapi untuk menyembuhkanmu dari dalam. Luka bukan bukti kegagalanmu. Itu tanda bahwa Yesus sedang membentukmu dari dalam. Maka biarkan terang itu masuk. Jangan buru-buru menutup lukanya. Karena justru di sanalah Yesus bekerja. Jalaluddin Rumi berkata, luka adalah tempat di mana terang masuk ke dalam dirimu. Di hadapan Allah, luka tidak untuk disembunyikan. Luka adalah tempat kejujuran jiwa dimulai. Yesus tidak menutupi lukanya. Ketika Ia bangkit, Ia tidak menghapus luka apapun yang ada di sekujur tubuhnya. Ia justru menunjukkan semua luka itu pada murid-muridnya. Dari Rumi dan Yesus kita belajar bahwa Allah bisa saja tidak menyembuhkan segera luka kita. Ia sengaja membiarkan kita merasakan luka itu. Karena Dia sedang ingin mengubah makna lukamu. Sehingga dulu ketika kita terluka, kita berpikir luka itu adalah penderitaan. Luka itu adalah sebuah kegagalan. Luka itu bicara tentang kehancuran. Tapi kalau kau sudah mengalami pencerahan seperti Rumi dan Yesus, sekarang kamu
mulai bisa melihat dan tahu bahwa luka itu ada untuk pembentukanmu. Semoga diberkati dan mengalami pencerahan. Teruslah berpikir, teruslah merenung. Haleluya. Terima kasih telah menyaksikan program ini, kiranya diberkati. Dan kalau tidak keberatan, boleh dibantu untuk share, like, subscribe, komen, dan follow sosial media kami. Kami juga mengundang bagi Bapak Ibu yang rindu untuk beribadah bersama kami. Alamat gereja kami ada di sini. Apartemen Tree Park Residence, lantai 1 nomor C8, BSD. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mendukung pelayanan kami bisa via transfer rekening terlampir atau dapat cek di kolom deskripsi ataupun link yang ada di bio kami. Sampai jumpa di program selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom.